ada satu hal yang bikin aku lumayan shock, teman-teman. Baru banget pulang dari Jakarta, tiba-tiba aku tertabrak sama orang. Jadi ceritanya, aku kan lagi nyebrang, nyebrang, di sini ada motor. Motor ini mau ngejar sebuah lampu merah. Dia ngebut, tiba-tiba dia ngerem mendadak, tapi kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Dan aku kena bang. Untungnya aku pakai celana panjang, aku pakai jaket, dan luka-luka yang aku dapatkan tidak cukup parah. Tapi badanku kesakitan. Dan untungnya aku nggak ompong seperti Macong. Bisa kebayang nggak? Enggak lah. Valid nggak ceritanya? Nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada videonya. Coba ada videonya. Itulah kenapa aku membuat video dokumentasi ini, supaya kamu tahu bahwa semua hal yang aku ceritakan itu valid. Dan kamu bisa membayangkan karena ada videonya. Kalau nggak ada videonya dan aku hanya bercerita, akan sangat sulit dibayangkan. Jadi, selamat datang di dokumentasi kehidupan seorang Fauzi Radian. Hari ini kami ke Jakarta, teman-teman. Barengan sama Pak Amir, Pak Af, dan anaknya Pak Af. Tidak bisa ditebak dari ketawanya. Oh bisa. Dan selalu menyenangkan kalau naik Grab, ternyata Grabnya dengerin Jogja Family. Waktu aku masuk tuh radionya 100,2 Pak. Oh. 100,2, terus tak tanya loh, Bapak dengerin Jog Fam? Iya Mas. Tak penyiar favoritnya siapa? Yang pagi tuh Mas, yang perempuan, Dina Alia. Dina. Nah, kenapa Pak suka Jogja Family? Ya kalau pagi lucu, ngebanyol gitu kan. Aku tanya-tanya tadi. Terus aku bilang, lah itu tempat kerja saya ya Pak. Wah gitu. Dan ada satu hal yang membuat aku agak sedikit menyesal, teman-teman. Karena video dokumentasiku kemarin di Jakarta sangat-sangat minim dan tidak lengkap. Aku melakukan beberapa meeting, aku ketemu orang, ketemu klien, tapi dokumentasinya tidak ada karena aku benar-benar tidak sempat untuk memegang sebuah kamera. Dan aku kebingungan harus menyusun cerita apa yang aku bisa sajikan dalam dokumentasi kehidupan Fauzi Radian kali ini. Tapi ada satu hal yang bikin aku sadar bahwa ekonomi di Indonesia masih tersentralisasi di Jakarta. Dan aku akan coba jelaskan kepada kamu kenapa aku memiliki sebuah pikiran seperti itu. Suka atau tidak, Jakarta masih menjadi tujuan orang-orang di Indonesia. Kita selalu menganggap Jakarta adalah kota yang seksi untuk mendapatkan banyak uang. Tapi, jika kamu meninggalkan potensi daerahmu sendiri dan selalu mengacu pada Jakarta, lalu siapa yang akan membangun daerah kita? Buat aku, Jakarta seperti sel telur dan masyarakat adalah sperma. Jika selalu seperti ini, aku yakin pembangunan di Indonesia tidak akan pernah merata. Selamat siang teman-teman, ini adalah jam 14.39 dan kita sudah sampai Jakarta. 14.39 kita sudah sampai Jakarta, kita menunggu untuk meeting pertama. Dan ketika masuk Jakarta aku tuh bertanya-tanya gitu. Kenapa semua orang lari ke Jakarta? Dan aku punya pertanyaan buat kamu. Jika kamu punya pilihan, apakah kamu akan mau hidup di Jakarta? Apakah kamu akan tinggal di Jakarta? Banyak banget di antara teman-temanku yang sudah lulus kuliah dan mereka pergi ke Jakarta untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, aku nggak tahu itu kenapa. Tapi di Indonesia, hampir semua industrinya tersentralisasi dari Jakarta. Buat aku, Jakarta ini seperti sel telur yang dikerubungi oleh banyak sekali sperma, tapi yang lahir tidak semua. Jadi, kenapa kita tidak mencari sel telur kita sendiri di dalam daerah yang kita miliki? Ketika suatu hari nanti kamu mempunyai pilihan, apakah kamu akan mau untuk tinggal di Jakarta atau kamu akan berusaha mengembangkan daerahmu sendiri?
Kenapa kita tidak mencari sel telur kita sendiri di dalam daerah yang kita miliki? Contoh aku lebih memilih untuk tinggal di Jogja karena aku ingin mengembangkan Yogyakarta. Bayangkan, jika semua kreator pergi ke Jakarta, siapa yang akan menjadi kreator di Jogja? Jika semua pedagang pergi ke Jakarta, siapa yang akan berdagang di Jogja? Ketika semua musisi, pelukis, penulis, semuanya pergi ke Jakarta, apakah mereka akan bisa survive dengan satu sel telur ini? Kenapa kita tidak mengembangkan daerah kita sendiri dan membesarkan daerah kita sendiri dan memunculkan sel telur lain yang bisa kita kembangkan sehingga ekonomi pembangunan di Indonesia semuanya bisa merata? Kalau aku sih enggak ya, karena seperti gudeg dan bakpia, Fauzi Rahadian adalah aset Yogyakarta. Terima kasih teman-teman untuk episode hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jakarta.